Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, sore, pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 MPB kelas D. Bersama saya ada Muhammad Syamil Fadlillah, ada Firdaus Muhammad, dan Ketua Tim Farul Rozi Asyafiq. Di sini kami akan memberikan pemaparan dan video terkait uh, proses kami, yaitu tentang otomasi proses pengajuan program kerja himpunan, lebih tepatnya Proker Sosio Trip yang diadakan oleh Departemen Social Development di HMSI. Nah, ini adalah bagaimana proses itu berjalan sesuai deskripsi yang kami dapatkan. Ini adalah cara dan bagaimana tahapan proses itu berjalan. Yang kami buat poin menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Oke. Nah, dari proses tersebut kami membuat menjadi suatu model, tentunya menggunakan aplikasi yang sering kami pakai, yaitu Signavio. Nah, dari model ini lalu kita bagi atau kita analisiskan menggunakan value added analysis menjadi 3 bentuk, yaitu ada value adding, business value adding, dan non value adding. Nah, dari business value adding dan non value adding ini lah yang kami gunakan untuk selanjutnya membenahi dan membenarkan proses yang sudah ada tadi sebelumnya. Dari itu kami bagi lagi menjadi waste apa saja yang ada di proses itu, yang sudah ada di proses, maka kami buat menjadi waste-nya itu tadi. Bisa dilanjut? Nah, Kemudian kami melakukan simulasi. Kami di sini menggunakan tools PMP yang kami lakukan sebanyak 10 kali. Kemudian hasil dari simulasi makan rata-rata waktu 102 minggu. Dan pada waktu 10 kali simulasi tersebut terdapat 2 aktivitas yang mempersulit proses, yaitu SPC dan proposal. Kemudian setelah kami lakukan desain, ini merupakan hasil dari model lebih yang kami buat. Kemudian pada desain proses kami bagi menjadi 3, yaitu ada automation, elimination, dan numerical involvement. Dan hasil dari redesign yang dilakukan pada tool PMP kami ulang 3 kali agar dapat melihat beragam hasil. Kemudian ini implementasi. Ya, ini implementasi pada proses maker. Ini pemodelan menggunakan pemodelan 2B. Kemudian bisa dilihat ini terdapat 19 variabel. Kemudian 6 denoform dengan 3 macam denoform, yaitu mengisi data, membuat keputusan, dan mengarsipkan data. Kemudian ada input dokumen. Terdapat 2 input dokumen, yaitu daftar kebutuhan dan pengajuan proposal. Ada output dokumen. Di situ terdapat 4 output dokumen. Proof of approval for proposal, revision request, proof of approval for SPJ, proof of approval KHIMA, dan terdapat 2 triggers, yaitu detail pengaju form dan pengarsipan SPJ. Kemudian terdapat database process maker. Di situ terdapat 2 database process maker, div acara dan subdiv acara, kemudian terdapat database eksternal. Jadi kita menggunakan 2 database. Yang pertama proses database process maker dan database eksternal. Terdapat 6 user pengguna dan 1 user admin, dan 2 roles pengguna. lalu berikutnya ada tantangan yang kami hadapi sebagai tim. Yang pertama ada proses yang singkat dan simpel, maksudnya itu di deskripsinya, yang membuat kami mengembangkan proses lebih lanjut lagi agar terlihat lebih kompleks. Pada awalnya memang itu adalah bentuk gengsi terhadap kelompok lain yang dimana proses atau deskripsi itu panjang dan terlihat kompleks gitu. Lalu yang kedua ada proses yang sudah biasa dijalankan, seperti itu menurut kami ketika proses redesign. Maksudnya adalah proses yang dilakukan yaitu pengajuan proker itu
sudah sering dilakukan seperti itu, dan itu adalah tahapan atau aturan yang sudah ada sejak lama begitu, yang sudah kami ketahui sejak lama, sehingga ketika redesign itu harus benar-benar memutar otak kami dan memikirkan apa saja yang harus diubah dan apakah boleh, apakah sesuai dengan aturannya begitu. Lalu ketika proses simulasi, karena harus dilakukan simulasi yang berulang dan dalam jumlah banyak, cukup membingungkan ketika ingin menyorting dan atau mengurutkan hasil-hasil dari simulasinya begitu. Lalu ada pengerjaan pada proses maker yang harus bergantian karena proses makernya itu tidak bisa dilakukan bersamaan secara real time, sehingga harus dilakukan bergantian begitu. Lalu yang terakhir ada beberapa fitur yang kami inginkan yang setelah kami gunakan ternyata tidak bisa digunakan dikarenakan prosesnya itu harus membayar terlebih dahulu begitu, sehingga kami membatalkan menggunakannya, sehingga prosesnya tidak kami anggap sempurna karena harus berbayar. Nah, itu mungkin dari kelompok kami tahapan-tahapan atau apa yang telah kami lakukan. Kami harapkan apa yang telah kami lakukan tersebut dan pada prosesnya itu dapat digunakan dan dapat bermanfaat pada pihak-pihak terkait. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.